Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fathullah dari Teknik Sipil akan mempresentasikan artikel yang berjudul Peran Software SAP 2000 dalam pembangunan gedung tahan gempa untuk menganalisis bangunan tidak simetris. Pertama-tama, pendahuluan. Pendahuluan ini ada fenomena. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat volkanik arc yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang sisi-sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Nah, kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat, menurut Arnold 1986. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu struktur bangunan tahan gempa, khususnya untuk bangunan sederhana, yang dapat memberikan perlindungan seperti yang diharapkan. Dengan menggunakan prinsip teknik yang benar, detail konstruksi yang baik dan praktis, maka kerugian harta benda dan jiwa manusia dapat dikurangi. Nah, untuk teori relevannya sendiri adalah sebagai berikut. Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang mampu bertahan dan tidak runtuh jika terjadi gempa. Bangunan tahan gempa akan memperkecil kerugian yang diderita ketika bencana terjadi dan akan memberikan keamanan lebih. Pedoman yang digunakan adalah SNI 03 1726 2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Hal yang paling penting dalam mendesain bangunan tahan gempa adalah permodelan struktur secara benar, karena efek yang ditimbulkan dari stabilitas struktur yang baik adalah kemudahan pekerjaan dan penghematan biaya yang bisa amat sangat besar. Sama sekali tidak benar kalau strukturnya boros, maka berarti lebih aman. Kalau model strukturnya salah, tentu saja akan mengakibatkan timbulnya berbagai dampak, seperti kegagalan struktur maupun tidak efisien atau boros, karena gaya dalam yang timbul menjadi sangat kompleks. Nah, dengan demikian, jadi kurang stabil dan tidak aman. Perencanaan struktur bangunan gedung meliputi banyak hal yang mencakupi beberapa bidang ilmu rekayasa sipil, sehingga dalam merencanakan maupun menganalisis suatu bangunan, diperlukan pemahaman terhadap berbagai hal di bidang ilmu rekayasa sipil tersebut. Pemahaman ilmu rekayasa sipil tidak cukup hanya dengan mempelajari teori dan membaca berbagai literaturnya saja, tapi diperlukan juga suatu perencanaan. Nah, untuk konfirmasi fenomena dengan teorinya adalah sebagai berikut. Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang mampu bertahan dan tidak runtuh jika terjadi gempa. Bangunan tahan gempa ini akan memperkecil kerugian yang diderita. Dan untuk pendobannya sendiri digunakan adalah SNI 03176 2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Nah, dalam merencanakan elemen struktur atas gedung, menggunakan konsep perancangan kapasitas, yaitu konsep perancangan struktur gedung tahan gempa dalam rangka menghindari keruntuhan gedung akibat gempa besar. Nah, software SAP 2000 ini dibuat dengan melakukan simulasi terhadap model atau bentuk struktur yang direncanakan. Dari hasil simulasi itu, kita dengan cepat dapat mengetahui bagaimana dari
Dari mana? Dari struktur yang kita tinjau merupakan bagian paling lemah, sehingga alternatif tindakan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin oleh si software SAP 2000 ini. Nah, untuk penelitian terlebih dahulunya, pertama ada studi yang dilakukan oleh Bambang Budiono 2007 dengan judul Perilaku Struktur Bangunan dengan Ketidakberaturan Vertikal, Tingkat Lunak Berlebihan dan Massa Terhadap Beban Gempa. Mengenai simulasi struktur dengan sistem hibrida, yakni menggunakan tes eksperimental di laboratorium, misal bin kolam, sebagai suatu komponen struktur dan digabungkan dengan model analitis dari software yang mengisi kekurangan komponen struktur yang lain. Nah, yang kedua, ada studi yang dilakukan oleh Bambang Budiono 2007 tentang simulasi struktur dengan sistem hibrida, yakni menggunakan tes eksperimental di laboratorium uh, uh, sebagai komponen struktur dan digabungkan dengan model analitis dari software SAP 2000. Nah, dan yang ketiga ada cara analitis bangunan tahan gempa yang sederhana, mungkin saja sedikit menyebabkan biaya konstruksi lebih mahal, namun keuntungan kecepatan perencanaan dan lebih fokus perencanaannya pada pendetailan dan pelaksanaan dapat memberikan manfaat melebihi tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Ratnaka Gunawan, Anwar S. Sarjana Pendidikan 5C tahun 2007. Untuk rumusan masalah dalam karya ilmiah ini memiliki tujuan diantaranya untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya bahan-bahan yang dipakai dalam proses pembangunan tahan gempa, kemudian untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan SAP 2000 dan bagaimana cara pemodelan bangunan tahan gempa. Untuk urgensi penelitian ini yaitu penulis saya sendiri menilai perlu dilaksanakannya penelitian ini karena kan kurangnya sumber daya manusia yang tinggi. Software ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memasukkan data secara presisi, serta dengan ketepatan waktu. Kemudian faktor lainnya adalah penggunaan software ini membutuhkan dana yang relatif besar. Selain itu, biaya pemeliharaan dan upgrade-nya pun terbilang cukup besar. Nah, untuk kajian teori sumber sendiri, program SAP 2000 ini memiliki beberapa kelebihan, terutama pada struktur beton dan struktur baja. Analisis yang dilakukan oleh program ini cukup akurat, serta analisis gambar juga diberikan. Namun, tidak ada salahnya jika melakukan perancangan struktur yang telah dipakai secara luas oleh seluruh dunia program SAP 2000 ini. Nah, untuk fasilitas yang dimiliki oleh program SAP 2000 ini adalah yang pertama model analisis dan desain untuk memudahkan dalam pemodelan. Dan yang kedua, ada tampilan nyata model struktur pada SAP 2000 ini dapat diidealisasikan dalam berbagai macam elemen. Di antaranya ada titik atau join, terus frame, ada batang, sel pelat, dan ada elemen-elemen lainnya. Nah, untuk metode penelitian saya ini uh, menggunakan metode systematic literature review. Systematic literature review ini merupakan metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi temuan pada suatu topik penelitian. Nah, untuk desain yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah mencari buku dan e-book, jurnal-jurnal, dan situs. Dan kedua ada pengsurveian kegiatan yang dilakukan, yaitu melakukan kuesioner survei. Dan yang ketiga ada pengolahan data kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengolahan data. Dan pengolahan data ini berupa jurnal-jurnal dan kuesioner survei yang telah didapatkan sebelumnya. Dan yang keempat, penulisan artikel. Kegiatan yang dilakukan yaitu penulisan artikel
Setelah melakukan pengolahan data, selanjutnya dilakukan penulisan artikel dengan baik dan benar. Dan untuk instrumen sendiri dalam penelitian ini adalah laptop laptop dan gawai sebagai media dalam mencari informasi yang berupa e-book dan jurnal-jurnal dan situs yang berkaitan dengan uh, yang dibahas kali ini. Nah, untuk prosedur sendiri, pertama perencanaan yang dilakukan adalah mencari buku gitu. Yang kedua, kita melakukan pengsurveian, dan yang ketiga kita mengolah data, dan yang keempat yaitu penulisan artikel ini. Nah, untuk partisipan sendiri, yaitu mahasiswa teknik sipil, setelah melakukan pengsurveian, analisis bangunan tidak simetris menggunakan software SOP 2000 ini didapatkan hasil yang akan dibahas dalam artikel ini. Nah, untuk data penelitian kali ini, pertama yaitu model bentuk struktur yang ditinjau, yaitu bangunan yang tidak simetris mengakibatkan kurangnya kokoh. Nah, yang kedua yaitu kekuatan dari material struktur yang direncanakan adalah sebagai berikut, yaitu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari hasil survei, analisis bangunan tidak simetris ini, yaitu kesimetrisan bangunan ini dapat mempengaruhi kekuatan suatu bangunan, dan dengan menggunakan program SAP 2000 ini sangat membantu untuk menganalisis suatu kesimetrisan bangunan ini. Nah, dari hasil perhitungan dengan menggunakan SAP 2000 ini, menggunakan elemen struktur yang berupa balok dan kolom, di mana gaya torsi yang terbesar terjadi pada daerah pertemuan struktur bangunan pada arah sumbu X dan Y. Alternatif penanganan dalam rangka mengurangi gaya torsi yang terjadi pada struktur di atas adalah dengan memisahkan secara struktur bagian pertemuan dari bangunan arah sumbu X dan Y. Seperti itu mungkin. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu bangunan tahan gempa adalah bangunan yang mampu bertahan gitu, dan tidak runtuh jika terjadi gempa. Bangunan tahan gempa akan memperkecil kerugian yang diderita ketika bencana terjadi gitu, dan akan memberikan keamanan lebih. Nah, untuk pedomannya yang digunakan adalah SNI 031726 2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa struktur bangunan gedung. Nah, untuk program SAP 2000 memiliki, dan selanjutnya mohon maaf, ada program SAP 2000 memiliki kelebihan terutama pada struktur beton dan struktur baja. Analisis yang dilakukan program ini cukup akurat, serta analisis gambar juga diberikan, namun tidak ada salahnya jika menggunakan perhitungan manual. Ya. Nah, selanjutnya mungkin bentuk denah sangat berpengaruh terhadap, bentuk denah dalam SAP 2000 ini sangat berpengaruh gitu terhadap analisis suatu struktur, di mana dari hasil perhitungan dengan menggunakan SAP 2000 ini, untuk bangunan tahan gempa yang tidak simetris, terjadi gaya torsi hampir pada semua elemen struktur, di mana gaya torsi yang terbesar terjadi pada daerah pertemuan struktur bangunan pada arah sumbu X dan Y. Untuk mengurangi gaya torsinya adalah dengan cara memisahkan secara struktur bagian pertemuan dari bangunan pada arah sumbu X dan Y. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.